Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IFM. Adi Makayasa merupakan penghargaan yang diberikan bagi lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Polri. Akademi Polisi berlokasi di Kota Semarang. Di Lembah Tidar inilah para calon perwira kepolisian digembleng dan digodok untuk menjadi pemimpin dalam institusi penegak hukum tersebut. Namun demikian, tidak semua yang lulus sebagai Adi Makayasa Akpol akan dengan mudah mendapatkan pangkat full bintang di pundaknya, alias menjadi Kapolri di masa depan. Terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2022, atau dari 52 taruna yang berhasil menjadi lulusan terbaik, ternyata baru ada 3 orang yang berhasil mencapai karir tertinggi sebagai Trunojoyo I atau Kapolri. Lalu siapa saja mereka? Maka dari itu simak IFM Channel di konten kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa di subscribe terlebih dahulu bagi yang belum dan nyalakan loncengnya agar tahu dan update info terbaik dari channel kami. Selamat menyaksikan. Number 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto merupakan seorang lulusan Akpol dengan predikat Adi Makayasa pada tahun 1973 dan menjadi Adi Makayasa Akpol pertama yang sukses menjadi Kapolri. Jenderal Sutanto dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Adi Makayasa dari TNI Angkatan Darat yang seangkatan dengannya pada 8 Juli tahun 2005 dan sukses menjabat sampai 30 September tahun 2008. Sutanto dilantik oleh SBY menggantikan seniornya yang pensiun yakni Jenderal Polisi Dai Bahtiar. Beberapa peristiwa yang penting semasa Sutanto menjabat sebagai Kapolri yaitu pencanangan pemberantasan perjudian pada 100 hari pertamanya saat menjabat Kapolri yang terhitung sukses dalam pelaksanaannya, tertangkapnya buronan teroris asal Malaysia Dr. Azhari, dan juga pengungkapan identitas para pelaku bom Bali 2 tahun 2005. Dan yang paling menghebohkan yakni pengungkapan kasus penyuapan saat penanganan kasus pembobolan Bank BNI yang melibatkan anak buahnya di Bareskrim, yakni Brigadir Jenderal Polisi Ismoko, Komisaris Besar Polisi Irman Santosa, dan tak tanggung-tanggung Kabareskrim Bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung dijebloskan ke penjara olehnya. Sukses selama 3 tahun menjadi Kapolri, akhirnya jabatan Kapolri pada tahun 2008 ia serahkan kepada Jenderal Polisi Bambang Hendarso Dainuri. Sutanto sempat mencicipi jabatan Komisaris Utama PT Pertamina selama 10 bulan. Lalu Sutanto kembali dilantik oleh SBY menjadi Jenderal Polisi pertama yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dan menjabat selama 3 tahun, yakni tahun 2009 sampai 2011. Sebagai peraih Adi Makayasa tahun 1982, Jenderal Badrodin Haiti bak ketiban berkah dan menjadi Kapolri pertama yang dilantik oleh Presiden Jokowi. Sosok Badrodin Haiti menjadi orang yang tak disangka-sangka akan menjadi seorang Kapolri, karena pada saat itu ternyata hasil fit and proper test di Komisi 3 DPR RI sudah jatuh hati dan kadung yang merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Presiden Jokowi yaitu Budi Gunawan. Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon kandidat kuat pengganti Jenderal Sutarma. Tapi tak disangka tak diduga beberapa hari menjelang BG akan dilantik, KPK justru menetapkan status tersangka pada Komjen Budi Gunawan terkait kasus rekening gendut yang memunculkan polemik cicak versus buaya jilid 2. Walaupun hasil pra-peradilan akhirnya membatalkan status tersangka Budi Gunawan, namun nampaknya nasib baik justru sudah ada di tangan Badrodin Haiti.
Alhasil, mantan Kapolda Banten, Sumatera Utara, dan Jawa Timur yang pada saat itu menjabat sebagai Wakapolri itu akhirnya dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 17 April 2015 sampai dengan 13 Juli 2016. Yang sebelumnya ia menjabat sebagai PLT Kapolri sejak 16 Januari tahun 2015. Walaupun hanya 1 tahun 4 bulan menjabat sebagai Kapolri, pada saat itu kisruh cicak versus buaya akhirnya bisa didamaikan oleh sosok Kapolri yang dikenal kalem dan murah senyum ini. Dan setelah pensiun, dirinya akhirnya digantikan oleh juniornya yang juga Adi Makayasa Akpol 1987 yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk lulusan terbaik Akademi Kepolisian Indonesia, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian jadi salah satu penerima penghargaan paling fenomenal. Sebagai peraih Adi Makayasa tahun 1987, Jenderal Tito Karnavian dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Pengangkatan Tito sendiri sempat menjadi polemik karena bayangkan saja, Jenderal Badrodin Haiti yang lulusan Akpol 1982 harus menyerahkan tongkat komandonya kepada sang juniornya Komjen Tito Karnavian yang lulusan Akpol 1987. Padahal pada saat itu ada nama-nama senior yang mumpuni seperti Komjen Pol Budi Waseso Akpol 1984, Komjen Pol Aridono, Komjen Pol Suhardi Alius, dan Komjen Pol Safrudin yang ketiganya merupakan lulusan Akpol tahun 1985. Akhirnya mereka mau tak mau siap di bawah komando sang junior Tito Karnavian. Tito Karnavian sendiri dikenal sebagai seorang polisi yang berpengalaman di bidang terorisme. Dirinya dikenal saat menjadi Kadensus 88 yang pada saat itu masih di bawah Bareskrim. Tempat menjadi Kapolda Papua, nama Jenderal Polisi Tito Karnavian makin populer dengan jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya, di mana pada saat menjadi Kapolda Metro Jaya terjadi sebuah peristiwa bom Sarinah. Peristiwa yang terjadi pada siang hari bolong di Bundaran Sarinah yang seolah-olah secara tak langsung mengangkat nama Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian yang pada saat itu sering tampil di depan publik menjadi semakin populer. Tak lama berselang menjelang pensiunnya sang senior Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Tito digadang-gadang menjadi suksesor seniornya itu. Dari bintang 2, ia dipromosikan menjadi Komisaris Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dan sudah bisa ditebak, hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja bintang 3 nangkring di pundaknya. Sang Adi Makayasa Akpol 1987 ini akhirnya mendapatkan 4 bintang di pundaknya setelah Presiden Jokowi melantiknya pada 13 Juli tahun 2016, melewati 5 angkatan dalam tubuh Bayangkara tersebut. Masa pensiun yang panjang sekali membuat dirinya curhat ke publik untuk perlunya regenerasi pada jabatan Kapolri. Bagaimana tidak, Tito yang dilantik pada tahun 2016 seharusnya baru pensiun pada tahun 2022. Kalau saya boleh pilih, saya tidak ingin sampai selesai 2022. Kenapa? Terlalu lama. Tidak baik bagi organisasi, tidak baik bagi saya sendiri. Ini menjadi Kapolri ini itu penuh dengan kehidupan yang stressful. Banyak persoalan-persoalan. Ya, saya pikir pada waktunya saya tidak ingin sampai selesai 2022. Terima kasih. Kemungkinan ada waktu yang saya anggap tepat. Mungkin saya akan pensiun dini, saya sampaikan begitu. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2019, Jenderal Polisi Tito Karnavian dilantik lagi oleh Presiden Joko Widodo, kali ini sebagai Menteri Dalam Negeri. 23 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan para anggota Kabinet Indonesia Maju, di mana Tito Karnavian masuk di dalamnya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Kemudian Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menjabat sebagai menteri di era periode kedua Presiden Jokowi, akhirnya jabatan Kapolri diserahkan kepada juniornya satu tingkat di bawahnya, yakni Jenderal Polisi Idam Aziz yang lulusan Akpol tahun 1988 dan juga mantan Kapolda Metro Jaya. Ya, para penonton sekalian, itu tadi 3 jenderal lulusan terbaik atau Adi Makayasa Akpol yang berhasil meraih 4 bintang di pundaknya. Jadi kesimpulannya, ternyata seorang yang menjadi lulusan terbaik belum tentu dengan mudah mendapatkan jabatan puncak di kepolisian. Karena yang sudah disampaikan di awal, sejak tahun 1970 nampaknya baru ada 3 orang yang berhasil menjadi Kapolri. Oke, terima kasih ya sudah klik video ini. Silahkan komen di kolom komentar dari 3 Kapolri ini siapakah yang menjadi favorit penonton sekalian. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu dan update tentang konten-konten dari channel IFM ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Informasi, fakta menarik IFM Channel.